Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM terakhir 017. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana penggunaan infrared rays dalam praktik fisioterapi yang baik dan benar. Jadi sebelumnya, apa sih sebenarnya itu infrared? Infrared adalah salah satu modalitas panas superficial yang mana paling sering digunakan dalam fisioterapi. Jadi modalitas ini itu bermanfaat untuk mengurangi nyeri, meningkatkan sirkulasi darah, dan juga membantu relaksasi otot. Efek pemanasan yang akan membuat jaringan lebih lentur dan mendukung proses penyembuhan serta pemulihan fungsi otot dan juga sendi. Secara ilmiah, infrared rays adalah gelombang elektromagnetik yang mana akan menghasilkan panas ketika diserap oleh jaringan tubuh. Panas ini akan bekerja pada kedalaman sekitar 1-3 mikrometer, sehingga cukup efektif untuk jaringan superficial tanpa mempengaruhi organ dalam. Kemudian, pada fisioterapi ada dua jenis lampu infrared yang sering digunakan. Yang pertama adalah luminous infrared, yang mana luminous infrared ini adalah lampu yang akan memancarkan cahaya tampak dan juga menghasilkan panas yang lebih intens. Adapun untuk jarak lampu dari kulit pasien itu sekitar 45-60 cm dengan durasi terapi sekitar 10-2 menit untuk satu area. Kemudian yang kedua ada non-luminous infrared, yang mana lampu yang tidak terlalu bercahaya tetapi tetap memberikan efek termal pada jaringan. Untuk jaraknya itu dari kulit sekitar 35-45 cm dengan durasi terapi 15-30 menit pada satu area tersebut. Sebelum melakukan intervensi kepada pasien, tentu saja kita harus mengetahui indikasi dan juga kontraindikasi penggunaan infrared sendiri. Adapun untuk yang pertama adalah indikasi. Indikasi dari penggunaan infrared sendiri itu infrared digunakan untuk berbagai kondisi muskuloskeletal dan juga rehabilitasi. Adapun antara lain, yang pertama adalah nyeri otot dan juga sendi, yang mana ini termasuk dalam low back pain, nyeri bahu dan juga leher kaku. Kemudian yang kedua ada ketegangan otot dan kaku setelah aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ada cedera ringan seperti memar atau strain otot. Untuk kontraindikasinya, penggunaan infrared ini harus dihindari atau diawasi pada kondisi berikut. Yang pertama ada luka terbuka atau kulit yang terinfeksi. Kemudian yang kedua adalah kulit yang baru terbakar matahari atau sedang iritasi. Kemudian yang ketiga adalah gangguan sirkulasi parah, misalnya tromboflebitis atau gangguan vaskular berat. Kemudian ada pasien dengan gangguan sensasi panas, misalnya neuropati perifer itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan infrared. Kemudian beberapa kondisi medis ini tentu saja seperti hipertensi tidak terkontrol, kanker aktif pada area terapi atau pasien yang sedang demam tinggi itu juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan infrared pada saat itu. Sinar harus selalu tegak lurus dengan area target agar panas merata, dan juga kita harus terus memantau reaksi dari pasien dan jika pasien ini merasa terlalu panas, jarak lampu itu bisa kita tingkatkan atau terapi dihentikan sementara untuk menghindari iritasi atau luka bakar pada pasien. Nah, untuk langkah yang sangat penting sebelum terapi adalah kita harus melakukan asesmen awal pasien. Pemeriksaan ini meliputi kondisi kulit dari pasien, area nyeri atau cederanya, sensitivitas terhadap panasnya, serta adanya kontraindikasi seperti luka terbuka, infeksi akut, atau gangguan sirkulasi. Dengan asesmen yang tepat, terapi infrared ini akan dapat memberikan aman sesuai kebutuhan pasien dan juga resiko itu minimal.
Sebelum kita melakukan intervensi kepada pasien, namanya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah alat yang akan digunakan nantinya itu aman untuk digunakan pada pasien. Nah, di sini ada alat infrared. Jadi alat infrared ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah sambungan kabel. Nah, sambungan kabel ini berfungsi untuk menyambungkan arus listrik nantinya ke alatnya, dan juga kita harus memeriksa di sambungan kabel ini apakah jangan sampai ada percikan api ataupun ada kerusakan di sambungan kabelnya. Kemudian terdapat juga lampu pada infrarednya. Nah, lampu ini yang nantinya akan menghasilkan panas untuk digunakan pada saat intervensi. Setelah lampu ada juga yang ada control box. Nah, control box ini berfungsi untuk on off-kan dari alat infrared ini. Jadi dia yang akan nantinya mengontrol bagaimana arus ini akan tersambung. Kemudian ada juga adjustable arm. Jadi dia ini merupakan tiang penyangga bagaimana nantinya agar kepala lampunya ini bisa lebih gampang diarahkan kepada pasien ketika diintervensi. Kemudian selanjutnya ada pengatur waktu atau timernya. Jadi timer pada alat yang kami gunakan ini akan berbunyi ketika waktunya telah selesai. Jadi bisa disetting semisal 15 menit akan berbunyi setelah 15 menit. Kemudian ada tiang penyangga yang lebih memudahkan nantinya, dan juga ada roda yang mana roda ini akan memudahkan ketika kita memindahkan alat ini. Sebelum kita melakukan intervensi kepada pasien, kita harus mencuci terlebih dahulu tangan kita dengan mencuci tangan ini. Ada depan, tiga. Nah, sebelum melakukan intervensi juga kita harus mengecek seberapa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Jadi di sini saya memiliki alat untuk mengukur tingkat dari nyeri yang dirasakan oleh donor. Nyerinya semakin tinggi semakin dirasa nyerinya itu tanda bisa kita pastikan kepada pasiennya untuk tidak memakai aksesoris berupa logam, emas yang berhubungan dengan yang mengandung besi, dan juga pastikan kepada pasien dengan menanyakan apakah di daerah yang ingin diintervensi itu pernah dilakukan implan yang mengandung aluminium, besi ataupun logam. Tapi itu apakah di area bagian sininya itu pernah dilakukan implan atau semacamnya yang mungkin mengandung besi atau logam. Terima kasih. Sebelum melakukan intervensi kepada pasien, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa area yang ingin diterapi atau diintervensi itu sudah steril. Di sini saya menggunakan tisu basah untuk melakukan sterilisasi di tersebut. Sterilnya adanya dilakukan oleh pasien. Kemudian, sebelum melakukan intervensi kepada pasien, kita terlebih dahulu harus memastikan apakah sensitivitas dari pasien ini masih baik. Nah, di sini saya memiliki 2 tabung reaksi yang berisikan tabung reaksi air hangat dan juga air dingin. Untuk itu saya akan mengecek di bagian yang akan diintervensi. Baik Ibu, bisa dikatakan ini panas atau dingin Ibu? Kalau yang ini? Yang ini? Yang ini? Setelah saya melakukan pengecekan kepada pasiennya, saya hasil dari pengecekan sensitivitas pasien itu, menurut saya pasien ini memiliki sensitivitas yang masih baik. Jadi yang pertama yang dilakukan
adalah tamu tersebut disalurkan di setelah menyampaikan kabel ke super listrik, kita mengarahkan headlamp ini ke area yang ingin diintervensi. Kemudian menyalakan headlamp ini di control box-nya. Dan untuk jarak dari headlamp ke area yang diintervensi pada pasien itu sekitar 30 sampai 35 cm dan posisi dari headlampnya ini harus arah lurus dengan sudut 90 derajat. Kenapa harus arah lurus dengan sudut 90 derajat? Agar penyinarannya itu dilakukan secara merata. Kemudian di sini saya juga akan melakukan timer selama 15 menit dan timer ini akan berlangsung selama 15 menit dan setelah 15 menit timer ini akan berbunyi. Waktu intervensi ini sudah berlalu 2 menit sampai 2 menit, jadi saya akan menanyakan kepada pasien apakah pada saat penyinaran ini pasien ini merasakan panas yang berlebih atau dia masih bisa mentolerir rasa panasnya. Jadi apakah selama proses penyinaran ini ibu merasa panasnya itu berlebihan? Yang betul kok. Nah, setelah 15 menit melakukan intervensi, kita mematikan alatnya. Kemudian kita memastikan alat ini aman dan tidak mengenai pasien. Setelah memastikan pasiennya ini aman dan memastikan alatnya ini aman, kita mencabut kemudian setelah memastikan alatnya aman, kita menanyakan kepada pasien apakah apa yang dirasakan setelah melakukan intervensi. Di sini saya menggunakan flash dan meminta kepada pasien untuk skala nyeri dari yang ibu rasakan setelah melakukan intervensi atau melakukan terapi berapa ya? Silakan digeser dari sini ke tingkat ke nyeri. Baik, terima kasih ibu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menonton video saya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.